Hai, welcome to Random Time. Ngobrol-ngobrol sama gua, psikolog Rio, bersama dengan Fania. Simak aja ya obrolan kami yang random. Surabaya tuh beli ceker di Pasar Atum. Iya, Wajib Mas itu. Ratu. Iya. Udah pernah Tuh, kemana aja Kak di Surabaya? Surabaya tuh aku lebih banyak kuliner, cuman di Surabayanya doang. Semua kulinernya ada kali udah setengahnya Surabaya aku makanin tuh. Wih, keren sih. Lon- Banyak nambah Kak. itu dulu. Sekarang mah nggak berani banyak-banyak. Aku makan di situ makan bakso Dempo. Oh, bakwan Dempo 19. Nah, bakwan Dempo. Iya, 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 iya. Terus lontong balap. Oh iya, Terus lama. bubur Madura. Sate. Wah, terbaik sih sate di situ sih. Sate yang mana nih? Sate mah sate Madura orang lewat aja udah lebih enak dari Jakarta. Oh, Dulu aku serius tinggal Kak? di Jakarta. Iya, aku dulu tinggal di Jakarta kan. Iya, iya. Oh. Terus apa lagi ya? Ini aku ke Kediri, sempat ke Kediri dulu, baru ke Oh Surabaya. iya. Di Kediri juga ada sate Ponorogo. Waduh, se-Indonesia tuh sate terenak. Iya, iya, iya. Di Jawa Timur ya. Jawa Timur satenya Ini, emang luar biasa. wah iya. Sekarang kan ada nasi goreng kelapa gitu ya, kalau nggak salah ya. Nasi goreng kelapa. Iya, iya, iya. Ah, itu aku belum pernah coba tuh. Banyak di Wajib Surabaya sana. Kak. Kayak kuliner baru gitu. Iya, aduh, pengen ke sana lagi sih. Tapi kalau ke sana aku pengen ke Malang lagi. Malang. Iya, pengen lebih jauh gitu, ke Malang, ke Batu. Oke, oke. Nih, nanti kabar-kabar Kak. Siapa tahu aku Iya. bisa ajak kulineran. Iya. Asik, sip, sip, Asik. sip. Oke. Karena aku tuh Eh, pengen banget ke Bandung loh Kak. Asli, aku tuh pengen banget. Iya, karena kan baru sekali ke sana. Terus hmm, temanku kan ada yang dulu tuh orang Bandung. Dia bilang kalau Bandung itu kayak beneran yang kayak biasanya di novel-novel atau apa gitu. Jadi kan jadi penasaran. iya, kayak kotanya romantis gitu. Iya, Parisnya Indonesia. Iya, betul. Parisnya Indonesia. Bisa dibilang gitu. Ngomong-ngomong tentang Paris, pernah bikin puisi nggak? Oh, pernah sih Kak. Aku dulu suka bikin puisi. Mau denger nggak? Boleh deh Kak, mau Kak. Oke. Itu kata. Dengerin ya, nih. Mm-mm. Kata. Kata, 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 kata. Ia mengalir bagai air, leluasa bagai hembusan angin, porak-poranda ia berkarsa, membuai pun ia sanggup. Cinta bukan sekedar kata, ialah karsa, ialah sanggup. Gitu. Gimana? Bagus nggak? Menurutku bagus sih Kak. Oh ya? Menurutku juga. Kayaknya bagus menurutku. Iya, bener sih Kak. Tapi Kak, gimana sih sebenarnya Kak? Kok kita tuh harus tahu atau gimana tuh orang tahu kalau misalnya memang puisinya Kak Rio itu bagus menurut banyak orang? Iya. Nah, itu dia. Itu tuh bicara soal standar. Ada suatu standar yang dijadiin acuan, makanya bisa disebut bagus. Kayak 1 meter. Ada sejarah panjang untuk menentukan dan menetapkan secara universal definisi 1 meter. Kamu tahu ya? Oke. Tapi kan ini tuh seni gitu loh Kak, Hmm. sastra ya. Nah, gimana sih menentukan standarnya gitu? Nah, ya itu dia. Bingung kan? Bahkan sampai sekarang, suatu seni itu bisa dianggap bagus, yang dianggap bernilai seni tinggi itu masih diperdebatkan loh. Oh, jadi sebenarnya kayak apa sih Kak standar orang yang baik gitu? Kalau standar orang yang baik ya, ya kan itu dia. Tapi jawabannya jangan kaget ya. Waduh, apa nih Kak? Jawabannya standar orang yang baik tuh nggak ada. Ayo Nggak lu. ada. Nggak ada. Kok bisa? Van, banyak banget di antara kita yang mengeluh karena berusaha jadi orang yang baik. Banyak banget. Tapi nggak juga tetap dianggap baik. Mereka tuh nggak pernah bisa dianggap benar-benar baik secara sempurna. Ada juga yang sampai frustrasi loh, karena menurut dia tuh dia udah jadi orang yang baik. Tapi masih aja dituduh sama orang-orang sekitarnya, dia bukan orang yang baik atau orang yang jahat gitu. Oke.
Dari sini tuh jadi penasaran juga nih Kak. Hmm, Kenapa sih kita jadi pengen punya rasa ingin mengukur itu kayak ada nah, standarnya gitu. ini dia nih. Alasannya banyak, Van. Tapi kakak jawab pakai satu jawaban yang paling banyak menjelaskan deh. Ini tuh karena rasa takut. Rasa takut. Kok karena rasa takut sih Kak? Kamu tahu nggak apa yang bikin manusia merasa takut? Dan ketika dia merasa takut, apa yang dia lakukan? Kabur. Ya, tubuh kita bereaksi langsung, siap untuk kabur atau ngelawan. Deg-degan juga. Terus Hmm, darah itu kayak langsung turun, iya, keringetan gitu ya Kak ya. iya betul. Iya, Itu tuh iya. reaksi badan biar siap untuk melepas semua energinya, Van. Untuk kabur atau ngelawan. Nah, Hmm. sebelum kabur, ketika kondisinya reaksinya udah siap itu, sebenarnya otak kita ada momen untuk milih. Nah, pas milih, apa yang kita lakukan supaya dapat pilihan yang cocok? Milih. Berarti kayak menimbang-nimbang gitu ya Kak Hmm, ya. hmm, Tapi hmm, itu kan mengukur juga ya Kak ya hmm, hmm. jadinya. Jadi kita mengukur kelebihan, kekurangan, terus masuk akal atau enggaknya. Iya, kayak misalnya aja, kayak kalau kita milih baju nih, sama-sama kaos, tapi beda warna misalnya. Kita timbang, kita ukur, banyak aspek. Dari warnanya masuk nggak ke celana kita, mau beli untuk acara apa, kenapa cuma beli satu, nggak dua-duanya aja, kenapa cuma ada dua pilihan ini, dan seterusnya. Semua pertimbangan, pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin, sebenarnya bertujuan untuk ngurangin rasa takut kita di dalam memilih. Oh. Jadi apa yang sebenarnya sedang dipilih Kak ketika kita mengukur kebaikan orang lain? Kebaikan orang lain nih Kak. Iya, kita tuh lagi memilih untuk terus berteman dengan dia atau enggak. Bisa gitu ya Kak ya? Iya, Kenapa Kak? ada loh risetnya, khusus membahas ini doang. Hingga akhirnya menghasilkan teori yang disebut dengan social exchange theory. Waduh, teori nih. Gimana itu Kak Hmm, hasil risetnya? bahwa kita masih mau temenan, ketemu seseorang, berinteraksi. Itu karena masih ada yang menguntungkan buat kita. Kondisi menguntungkan itu nggak harus material ya, tapi bisa aja menguntungkan karena mendapatkan perasaan nyaman, aman, seneng. Kalau sama orang asing, kan kita nggak mendapatkan itu ya. Gimana? Set truth nggak? Sad truth sih Kak. Iya Sad kan? truth banget. Apakah ada yang mau kita bantah soal hasil riset ini? Sulit kan? Kakak juga tertohok ketika membaca riset ini. Dan jadi berkaca gitu. Ketika kita berteman, bersahabat, seberapa jauh sih kita akan terus bersahabat dengannya dalam kondisi apapun itu? Seberapa kita akan tetap berteman kayak biasa aja ketika kita tahu dia nggak lagi menguntungkan buat kita. Misalnya nih, ketika kita dimarahin, diambekin, dicemburuin, atau ketika kita tahu dia ternyata ngejulitin kita di belakang kita. Ayo. Wah, ya sulit Kak kalau gitu. Hmm. Kan pasti ya kita harus toleransi juga gitu ke semua dalam pertemanan. Itu kan sulit gitu Ya Kak. itu ya kan. Betul, Van. Itu kuncinya. Toleransi. Seberapa banyak dan besar kita bisa mentoleransi sesama kita. Tapi kenapa sih Kak kita tuh harus mentoleransi perlakuan atau tingkah laku teman kita yang nggak sama nih sama standar kita? Dan kenapa kita harus memaafkan mereka juga? Pikiran yang dipenuhi, pikiran kita yang dipenuhi dengan rasa benci, marah, kesel, itu semua pikiran-pikiran kita. Nambah racun di tanah yang ditumbuhi bunga tulip yang indah. Ibaratnya kayak begitu. Lalu kita tambah dikit demi dikit, sedikit demi sedikit. Bunga yang tadinya mengembang indah pun juga lama-lama layu. Dan nggak bertumbuh dengan sehat lagi. Jadi jawabannya, dari kenapa kita harus memperbesar pintu maaf kepada masa lalu dan masa depan kita kelak, termasuk bagaimana kita mau memaafkan dalam pengukuran-pengukuran kita terhadap orang lain, kenapa kita harus mengabaikan pengukuran itu adalah karena kita mau bertumbuh menjadi seseorang yang lebih banyak bahagianya dan cinta, supaya lebih sehat, daripada banyak kebencian dan terpuruk dalam rasa sakit, ya kan? Iya iya, setuju sih Kak kalau gitu. Hmm. Daripada kita yang sakit gitu ya Kak ya, tapi Hmm. kita belajar untuk bisa merelakan juga, Yes, belajar untuk bisa menerima gitu. betul. Karena ya pada akhirnya hidup pun kita juga yang jalani sampai akhir, bener gak sih Kak? Benar.
Jadi dilatih dari seorang teman, dari sahabat. Ketika kita mulai bersahabat, saat itulah kita juga mulai dari awal set toleransi kita. Oh. Toleransinya mau sebesar apa terhadap sahabat kita. Ada riset yang bilang kalau udah 8 tahun, 10 tahun pertemanan maka akan makin kuat. Sebenarnya pada dasarnya itu, karena 8 tahun, 10 tahun itu berapa besar toleransi yang udah kita berikan, berapa besar kita tahu sahabat itu orangnya begitu. Orang sahabat Hmm. itu tuh begini, begitu, udah tahu. 8 tahun itu udah cukup tahu banget. Jadi itu yang sebenarnya seberapa besar toleransi itu. Itu sebenarnya kita lagi ngebantu diri kita supaya menjadi lebih sehat. Oh, Gitu, oke, oke. Pak. Oke, keren sih, keren sih. Tapi aku juga mau nanya nih, Kak. Hmm. Kalau seandainya di tengah-tengah, kayak kita mengenal dia lebih jauh, lalu kayak kita tahu nih buruknya dia gimana, baiknya dia gimana, dan tapi pada akhirnya kita memilih untuk menyudahi hubungan itu. Nggak nggak apa-apa sebenarnya. Hmm. Jadi seperti kayak kalau kita makan sambal ya, pedes. Hmm. Kita punya toleransi sendiri terhadap pedes itu. Ketika kita pesan makanan tanpa sadar ternyata cabenya lebih pedes daripada biasanya. Terus kita mau terusin makan gitu sampai selesai? Nggak juga kan? Ah. Kita nggak bisa memaksakan kalau seandainya kita sendiri semakin terlalu sakit untuk melanjutkan gitu. It's Ah, okay. oke. Mungkin kalau kita mau belajar untuk mentoleransi lebih, misalnya sesudah itu, Hmm. silahkan perlahan-lahan toleransi ditambahin dari lebih kecil sedikit, tambahin lebih kecil sedikit. Tapi ketika toleransi itu terlalu besar untuk kita tahan, untuk kita pegang, untuk Hmm. kita coba, Iya. ada baiknya biarkanlah kalau kamu sayang sama diri sendiri, biarkanlah kamu jaga jarak dulu. Gitu. Jadi lebih memahami diri sendiri dulu ya, sebelum akhirnya Betul. kita mau untuk memahami orang lain. Yes. Nah, jadi lebih sehat kalau kayak begitu. Banyak loh, Van, yang konseling sama aku gitu ya. Hidupnya sangat berat buat dia di usia dia. Ah, Di oke. usia, misalnya di usia masih belum 30, dia harus menghadapi kekerasan orang tuanya. Dia harus menghadapi sakit penyakit yang lumayan berat dia seperti tumor kelenjar tiroid, Hmm. kemudian tangannya tiba-tiba terkena luka bakar dan seterusnya. Hmm. Ada yang seperti itu hidupnya cukup berat dan kemudian dia akan lebih bisa mentoleransi lebih besar? Iya, bisa. Ah, Ada. Tapi ada juga yang dia hidupnya biasa-biasa aja, tapi ketemu dengan hal yang cukup berat dalam hidupnya, dia sulit toleransi. Kita tidak bisa menyalahkan dia karena memang itu buat dia berat. Dan kita nggak bisa bilang begitu aja lu nggak bisa toleransi gitu. iya, iya. Mm-mm. Ya, jadi Tapi balik lagi. betul, baik lagi ke orangnya. Kalau memang dia nggak bisa toleransi, kamu jangan paksain. Tapi sesudah itu, seperti teori social exchange teori tadi ya, Mm-mm. kalau kita bisa mencoba untuk memperbesar toleransi itu demi kebaikan diri kita, itu akan lebih sehat untuk kita. Oke. Iya, iya, iya. Gitu. Good sih pembahasan hari ini. Jadi dari tentang puisi ya tadi ya, tentang puisi. Betul Iya, banget. jadi tentang puisi kita bicara soal banyak orang akan menilai sesuatu. Puisi aku juga aku siapalah gitu ya kan. Nah, dari itu kita tahu bahwa ada orang yang akan menilai kita dengan porsinya caranya dia sendiri. Tapi kan tadi Fania nanya ya, kenapa kita harus mengukur orang ya, gitu ya kan? Iya, betul. Nah, ketika kita membahas itu, ternyata kita menyadari mengukur itu untuk mengurangi rasa takut kita sebenarnya. Mm-mm, betul sih, Nah, terus setuju sih. gimana kalau kita ternyata mengukurnya dari sebuah persahabatan, dari pertemanan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kita ukur dan kenapa kita mengukur? Sebenarnya kita sedang mengukur toleransi kita. Seberapa besar toleransi yang mau kita berikan. Nah, bahwa kalau seandainya kita harus tetap mentoleransi dan kita merasa bisa, ya silahkan. Tapi kalau seandainya tidak tertoleransi, artinya itu ruang untuk kita belajar apakah next kalau terjadi kita toleransi lagi atau enggak. Gitu.
Yang jelas semakin besar kita memberikan toleransi ini, semakin kita bisa memaafkan seseorang dengan tulus, sebenarnya kita bisa lebih sehat secara pikiran. Betul. Dan juga kayak semuanya juga berasal dari diri sendiri juga ya Kak ya. Mengenali diri dulu, seberapa besar atau tingkatan dari toleransi kita, sehingga kita pun ketika mau menilai orang lain dan dinilai balik, kita pun bisa merasakan gitu Kak. Jadi nggak asal menilai orang terserah kita, tapi kita pun sendiri saat dinilai orang nggak mau nih. Biasanya kan kayak gitu. Ukuran yang kita berikan ke orang, hati-hati ukuran itu juga akan kena ke kita juga. Iya, betul sih. Exchange teori tadi ya Kak ya. Betul. Next, kita mungkin kalau seandainya podcast ini rame, kita akan bahas tentang memaafkan itu, Far. Boleh sih Kak, karena itu kayaknya sulit juga ya Kak ya. Hal sulit yang kata maaf itu cuma 4 huruf aja. 4 huruf aja. Satu huruf double, berarti kan cuma 3 alfabet aja. Betul. Tapi kesulitannya itu bisa melebihi level bermain game mungkin atau level kehidupan. Kalau ini rame, aku ceritain untuk teasernya sebelum ke episode berikutnya tentang maaf ya, Van. Aku tutup mungkin bisa dengan cerita dari salah satu, atau nggak salah satu sih, banyak klien aku yang kelihatannya dia stuck, dia flat hidupnya ketika bercerita flat dan seterusnya, kayaknya nggak ada hal-hal yang menarik buat dia. Sehari-hari dia jalani dengan begitu datar, flat. Setelah aku telusurin selalu ujungnya ada satu hal yang berkaitan dengan maaf ini, Van. Setiap kali aku point out kemudian tentang maaf ini, bahwa apakah kamu sudah memaafkan orang tersebut di masa lalu yang pernah berlaku buruk tentang kamu? Semua selalu menjadi nangis, dan ternyata memang akar permasalahan dalam hidup itu diawali dari sulitnya kita memaafkan. Asik. Penasaran dong ya kan teman-teman, harusnya dengerin ini dong. Penasaran dong pastinya. Asik. Makanya share, subscribe, nanti kalau makin rame kita bahas ya, Van. Sip Kak, kita tunggu aja. Memaafkan itu sulit seperti tapi nggak sesulit untuk memencet tombol subscribe dan like and share dong pastinya. Bisa. Oke.